Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan umur kepada kita, yang masih memberikan napas kehidupan, yang masih menjaga kesehatan ada dalam diri kita. Dan sungguh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita manusia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah yang begitu luasnya, yang begitu besarnya. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ya, mohon izin Ketua MMOT Umi Arka paling belakang tumben ya, saya ikut izin memvideokan karena follower saya minta rekamannya. Salah satu follower katanya pengen ikut menikmati karena terpisahkan oleh jarak dan waktu. Ya. Para bumi semua, insya Allah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan ngaji bareng kita. Sebelum kita memulai, kita pemanasan dulu. Bukan pemanasan olahraga, pemanasan untuk merenungkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengingatkan kepada kita agar hadirnya kita ke majelis ilmu itu menjadi lifestyle. Apa tuh? Menjadi gaya hidup. Kenapa harus menjadi gaya hidup? Karena kita tidak bisa hidup tanpa penerangan, tanpa cahaya, tanpa petunjuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, wa ma istama'a qaumun fi baitillah min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Pekerjaan nulisnya Bu. Ini dilihat di subtitle di bawah.
Nah, artinya saya pelan-pelan, sungguh tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari ilmu, maka sungguh, saya pakai terjemahan yang simpel aja ya, maka sungguh Allah akan menurunkan ketenangan bagi jiwanya, rahmat yang meliputinya, para malaikat yang mengelilinginya, dan Allah akan menyebutnya di langit. Jadi kenapa kita harus ngaji? Selain itu kebutuhan jiwa kita, terkadang ketika kita lagi galau, gelisah, galau dan merana, kita mendengarkan potongan cuplikan ceramah Ustadz yang besar ataupun Ustadz yang belum besar, tersentuh hati kita, terenyuh pikiran kita tentang nasihat tersebut, sehingga kegalauan yang ada dalam hati kita itu terurai, hilang, bahkan lahirlah sebuah motivasi dan ketenangan. Itulah kenapa ini selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang menuntut ilmu, mereka akan diberikan ketenangan. Contoh sederhana, ketika ibu-ibu di rumah, pas di rumah mati lampu, apa yang terjadi? Gelap. Apalagi selain gelap, gerah. Iya, gerah ya. AC-nya mati, gerah. Apalagi kadang ada yang sesak napas ketika dalam kegelapan, pusing. Semua penyakit terasa. Nyambung, pokoknya ramai aja ya. Nah, tapi ketika cahaya itu terang, maka kita akan melihat semuanya dengan jelas. Kehidupan kembali terang, langkah kita menjadi jelas. Nah, itu poinnya. Jadi menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu siapapun itu ya, itu harus menjadi sebuah gaya hidup untuk agar kita senantiasa ada dalam track yang benar, dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kenapa kita juga harus menuntut ilmu? Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, maka ketika kita turun, itu turunnya biar nggak nyungsep banget imannya, ya, maka ilmu itu hadir untuk merangkul kita kembali ada dalam frekuensi keimanan. Nah, itu pemanasannya Bu. Sudah panas? Sudah. Nah, insya Allah kita melanjutkan ngaji bareng kita tafsir Imam Asy'ari rahimahullah ta'ala dengan judul Mengenal Allah, Jalan Menuju Cinta Hakiki. Dari tadi berarti belum mulai? Belum. Berpemanasan. Oh, ulangi. Siap. Siapa? Judulnya adalah Mengenal Allah, Jalan Menuju Cinta Hakiki. Jadi cinta itu maknanya luas ya, bukan hanya sebatas cinta antar pasangan, cinta ngemil,
ngemol, ngomel, tapi cinta yang lebih luas yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Sip, Bu? Sudah? Sudah ya? Oke, kita mulai. Untuk memahami kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai dari cerita seorang perempuan Gomidia di zaman Rasulullah. Seorang perempuan, kenapa seorang perempuan? Ini ceritanya. Jadi perempuan yang berasal dari suku Gomidia, wanita itu melakukan zina. Dan setelah melakukan hal tersebut, dia merasakan sebuah penyesalan yang tiada tara. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa terkadang pasti kenikmatan-kenikmatan yang didapat dari dosa dan kemaksiatan biasanya memang memberikan sebuah kenikmatan, tetapi kenikmatannya sesaat dan derita berkepanjangan, atau bahkan karir kehidupan yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun bisa hancur karena Allah buka dosa-dosanya. Ketika Allah buka dosa seseorang, itu bisa menjadi sebuah pertanda bahwa itu bukan sekali, tetapi sebuah kebiasaan yang senantiasa dilakukan. Maka ketika Allah memberikan sebuah teguran, istilahnya itu teguran SP1 nggak mempan gitu, SP2 dari Allah nggak mempan, akhirnya Allah berikan teguran yang lebih besar dari itu. Nah, selanjutnya si perempuan Gomidia ini datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya sudah melakukan dosa besar, tolong hukum saya, tolong berikan hukuman yang seharusnya dirazam agar saya kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Yang menariknya adalah bagaimana Islam itu begitu indah. Ketika ada hamba Allah yang salah, enggak langsung dihukum, ya, beda sama kita gitu, anak nakal dikit tuh langsung. Nah, tapi Allah bagaimana memberikan sebuah hak yang begitu bijaksana. Ketika perempuan ini mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah berpaling darinya. Sampai berkali-kali perempuan itu datang lagi. Maka ketika sudah terlihat tanda kehamilannya, apa yang terjadi? Rasulullah nggak langsung merajamnya, tapi apa? Diberikan haknya. Engkau hamil duluan, engkau hamil dulu, selesaikan hamilnya sesuai deadline-nya, ya, 9 tahun, 9 bulan, nggak ada peningkatan ya. Nah, iya. Soalnya pengorbanan seorang ibu yang paling luar biasa ya. Nah, setelah selesai hamilnya, melahirkan, datang lagi. Ini bagaimana semangat perempuan Gomidia ini membersihkan jiwanya, bertaubat. Ini kisahnya begitu herois, begitu luar biasa. Bagaimana nanti semangat atau kesungguhannya dalam bertaubat itu akan melahirkan sebuah kemuliaan. Ketika sudah melahirkan, laporan kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya sudah melahirkan, tolong ya rajam saya, sucikan saya dari dosa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidak langsung, Masya Allah, anakmu masih punya hak dari kamu, maka susuilah sampai 2 tahun ya? Ya, saya belum ini soalnya 2 tahun. Nah, setelah selesai 2 tahun udah disapi, dibawa anaknya. Untuk apa? Sebagai bukti kepada Rasulullah bahwa anaknya sudah disapi. Nah, setelah sudah disapi, barulah ya hukuman itu ditegakkan.
dirajam sampai meninggal. Ada sebuah percakapan yang menarik ketika Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk memandikan, ya, sahabiah memandikan dan menyolatkan. Umar berkata, wahai Rasulullah, kenapa wanita berdosa ini kok disolatkan? Apa kata Rasulullah? Maka sungguh taubatnya wanita ini dari dosa, jikalau dibagikan ke 70 warga Madinah, maka sungguh akan menutupi mereka, sungguh akan bersih dosa-dosa mereka. Berarti poinnya adalah bagaimana taubat yang sungguh-sungguh itu akan membersihkan jiwa kita, akan memuliakan kita. Masya Allah. Ini menjadi poin penting, bagaimana Allah itu sangat mencintai hambanya, sangat menyayangi hambanya. Bahkan ketika seorang ibu lagi membelai anaknya yang masih kecil, pastikan itu sebuah gambaran dari kasih sayang yang luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Apa artinya? Artinya sungguh Allah itu lebih sayang, lebih mencintai hambanya, lebih mencintai kita daripada kasih sayang melebihi kasih sayang dan cinta ibu ini kepada anaknya. Itu dua poin yang memberikan gambaran kita lebih mengenal Allah, mengenal kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dosa yang kita lakukan ketika kita bertaubat bersungguh-sungguh, maka sungguh akan dihapus dosa-dosa kita, dimuliakan kita dengan taubat tersebut. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan bahwa di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Nah, Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah penjelasan bahwa orang-orang kafir mereka mencintai sesembahannya, mereka mencintai sesembahannya sebagaimana mereka mencintai Allah. Padahal cinta itu merupakan bentuk ibadah dan pengagungan, ketundukan yang semestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks di zaman Rasulullah, ajaran Nabi Ibrahim itu tetap ada, tetapi ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu sudah terkontaminasi, sudah
rusak konsep tauhid dan keimanannya itu dengan kesyirikan. Siapa yang membawa kesyirikan ke lingkungan kota Mekah? Siapa? Nah, yaitu Amr bin Lu'ay. Singkat cerita, Amr bin Lu'ay itu dulu jalan-jalan. Kalau kita tuh healing-healing gitu. Jadi bukan hanya zaman kita yang ada healing. Zaman dulu ada healing ke negeri Syam. Pas di negeri Syam, ada orang lagi nyoba-nyoba berhala nih. Wah, keren nih gitu kan. Jadi trending topik di sana gitu. Akhirnya apa? Akhirnya membawa berhala ke kota Mekah. Nah, itulah awal dari rusaknya keimanan pada saat itu. Nah, selanjutnya kita tarik dalam konteks kehidupan kita. Nah, dalam konteks kehidupan kita, bagaimana kita membuat sebuah tandingan? Sederhananya, apakah kita taat kepada Allah sudah seutuhnya? Apakah kecintaan kita kepada Allah sudah benar-benar murni? Ataukah ada tandingan yang lain? Nah, maka yang pertama yang biasanya mengalahkan Allah dalam diri kita, kita lebih sibuk memikirkan apa tuh sampai melalaikan Allah. Halo, bukan lupa iman ini. Tuh, udah makan dan belum makan yang kayak gitu. Yang pertama adalah mencintai Allah, mencintai harta melebihi Allah. Ketika tanggal muda, perasaan ibu itu beda nggak dengan di akhir bulan? Sama. Kan aura kebahagiaan itu lebih kuat kan kalau di tanggal muda gitu ya. Beda ketika di akhir bulan, kayak agak sesek-sesek napas gitu. Ya, jadi kalau dompet berisi, rekening penuh berisi, nah, itu ke kepala itu ringan, betul kan Bu? Apa saya aja yang merasakan? Tapi sebaliknya ketika dompetnya ringan, kosong, yang berat, yang berat kepala, pikiran. Nah itulah kita masih dalam taraf keimanan yang naik turun. Kalau perkataan seorang ahli ma'rifah yang ketahui yang udah tinggi, ketika Allah memberikan dunia ataupun ketika Allah membatasi rizkinya, dia itu tetap enjoy, dia itu tetap tenang. Itu yang sangat luar biasa. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika diberikan apa? Dunia dimuliakan, nah, dia mengatakan Allah sudah memuliakan. Wah, kita diberikan kelapangan gitu kan, kendaraannya sampai banyak, motornya roda 4 dan nikmat-nikmat yang lainnya. Wah, Allah sudah memuliakan. Tapi plot twistnya ketika wa amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah menyempitkan rezekinya, membatasi, Allah sudah menghinakanku, Allah sudah menzalimiku. Nah, itu relate dengan kita. Alhamdulillah ya, berarti kita masih masuk kepada hamba yang amatiran ya. Semoga dengan kita rutin kajian itu jadi meningkat gitu, bukan hamba amatiran, tapi hamba yang profesional. Yang kedua apa? Yang kedua, mencintai pasangan melebihi Allah. Benar tidak Bu? Yang mencintai pasangan melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya adalah mencintai anak melebihi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kalau kita merenungkan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu begitu dalam. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Maka seorang manusia itu keadaan psikologisnya akan tenang, damai ketika terputus ikatan-ikatan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang istri ya berdandan di depan suaminya nggak sadar, marah nggak bu? Nggak peka banget ya. Tapi ketika niatnya karena Allah, maka ada sebuah kestabilan jiwa. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, ketika Allah hanya menjadi harapan kita. Ketika kita menyebarkan kebaikan di sosial media gitu kan, yang lainnya cuma satu, sedih nggak bu? Kalau ngaruh agak sedih ya, berarti ada sesuatu yang kita harapkan selain Allah. Maka konsep keikhlasan yang sangat indah dari Fudayl bin Iyad, beliau mengatakan ini untuk menjadi prinsip kita bahwa keikhlasan itu adalah tarkul amali li ajli nas riyaun wal amalu li ajli nasi syirkun wal ikhlas an yuwafiqallahu minhuma. Keikhlasan itu adalah ketika kita tidak terganggu dengan apapun, meninggalkan suatu amalan karena manusia itu kategorinya riya menurut beliau. Dan ketika kita melaksanakan sebuah amalan karena manusia itu adalah sebuah kesyirikan. Terus bagaimana untuk menjaga keikhlasan kita? Yaitu adalah sebuah konsistensi, istiqomah. Yaitu ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya, berarti kita istiqomah lempeng dalam melakukan kebaikan, dalam istiqomah dalam kajian, dalam ibadah-ibadah yang lainnya, tidak terpengaruh oleh ya, pujian manusia dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya cinta itu lahir dari apa bu? Dari mana? Dari mata turun, dari mata turun ke hati. Cinta itu bisa lahir dengan mengenalnya kita lebih dalam. Kita istilahnya itu, atau terkadang cinta itu lahir ketika ada sebuah banyak interaksi, lahirlah benih-benih cinta gitu kan. Nah, maka bagaimana kita bisa mencintai Allah ketika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, istilahnya itu ketika kita meyakini bahwa yang memberikan napas kita itu adalah Allah, memberikan oksigen. Coba ibu pernah ibu menghitung dalam sehari itu berapa kali napas, narik napas oksigen? Pernah bu? Gak ada kerjaan banget katanya gitu, nomor 1, 2. Tapi kalau dikalkulasi coba dalam sehari berapa kita menghirup oksigen. Kalau oksigen itu berbayar, sekali tarikan 10.000 dikali 24 jam berapa? Itu harga yang sangat luar biasa. Dan lagi, bagaimana Allah senantiasa menjaga aib kita, menjaga kekurangan kita dari hamba-hambanya yang lain. Bayangkan bu, bayangkan, udah dibayangkan. Bayangkan kalau dosa itu yang kita lakukan seperti kentut bau dong. Bau, takutnya di sini ada yang harum gitu. Kalaulah dosa itu melahirkan sebuah bau, otomatis jangankan orang lain, ya kita juga pasti lari dari diri kita sendiri karena banyak dosa. Tapi Allah tutup aib itu dari orang lain.
Kita dihormati, kita dimuliakan oleh orang lain atau dihargai oleh orang lain. Kenapa? Salah satu faktor utamanya karena Allah masih menjaga aib kita. Yang kedua, itu kedua. Yang ketiga adalah bagaimana Allah senantiasa memberikan kita rizki. Bagaimana fungsi badan kita itu tiap detik, tiap menit bekerja terus fungsi organ tubuh kita. Bayangkan ketika saudara kita yang diuji dengan penyakit liver, yang organnya sudah tidak berfungsi, itu butuh ikhtiar yang sangat luar biasa menjaga kehidupan itu. Bayangkan kalau ibu istilahnya itu jantung harus disetting, terus pas ibu tidur lupa nyeting jantungnya untuk berdetak, kan repot. Nah, maka ini menjadi sebuah poin penting bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaannya, dalam diri kita yang dimana menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya Allah menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaqi wa bi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Ini relate banget firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti sangat relevan dimanapun kapanpun sampai akhir zaman. Kami akan menampakkan, Allah akan menampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha kuasa. Di mana ditampakkannya? Fil afaq, di alam semesta. Bagaimana terjadi siang dan malam, bagaimana matahari terbit gak pernah telat kan, bagaimana bulan gak pernah telat, bulan mah telat ya, telat bulan. Semuanya berjalan dengan sangat luar biasa. Kalau ditarik dalam konsep hidayah, berharganya hidayah dalam hati kita, berharganya keimanan dalam hati kita itu luar biasa. Kecerdasan dari anak-anak ibu atau dari ibu sendiri nggak bisa menjamin mendapatkan hidayah Allah. Contoh Stephen Hawking, ilmuwan barat terkenal dengan penemuannya dan lain sebagainya, tapi dari penelitian tentang alam semestanya apa? Nggak menyimpulkan tauhid, nggak mendatangkan hidayah, tapi dia menyimpulkan dunia ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada Tuhan, makanya ateis. Makanya anugerah yang terbesar sebenarnya adalah anugerah keimanan yang bersemayam dalam jiwa dan hati kita. Karena kepintaran, kekayaan itu gak menjamin. Betul tidak? Abu Thalib, bagaimana coba Rasulullah sedihnya melihat pamannya yang selalu membela, mendampingi, menguatkan, menjadi support sistem dakwah Rasulullah. Pengorbanannya udah luar biasa. Di akhir hayat, aduh ini sayang banget ini paman, kalau mencapai syahadat aja itu masuk surga bareng sama Rasul. Tapi apa? Ketika Rasulullah mendampinginya, datang ke rumahnya di akhir hayatnya, ya ami, qul la ilaha illallah, uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku tercinta, ucapin dong, ucapannya ringkas, padat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Uhajju laka biha indallah, aku akan membelamu di akhirat kelak dengan ucapan tersebut. Bayangin, ucapan la ilaha illallah bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Nah, makanya penting kita untuk menuntut ilmu, untuk menyadari bahwa luasnya ampunan Allah, luasnya kesempatan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana kita juga melihat
penciptaan Allah di dalam diri kita. Tadi kan di alam semesta, sekarang wa fi anfusihim, dan juga Allah munculkan, Allah hadirkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu dalam diri kalian. Coba ibu pernah bertanya nggak, merenung gitu di akhir bulan, ini hidung kok lubangnya ke bawah gitu, kok nggak ke atas? Coba kalau ke atas kan repot kalau lagi ingusan, kalau kehujanan repot juga. Berarti itu tanda kecil bagaimana Allah begitu sempurna. Selanjutnya adalah dari syariat Allah kita akan mendapatkan syariat yang begitu indah. Dalam ayat yang senantiasa ada dalam undangan pernikahan, apa kali itu ya? Seringan dapat undangan. Apa bunyinya? Masya Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kekuasaan kami menciptakan dari jenis kamu, pasangan. Apain sih? Ada pasangan? Litaskunu ilaiha, agar merasa tenang dan damai gitu. Asalnya tidak ada bahu untuk bersandar, ketika ada bahu untuk bersandar. Ketika lagi mumet butuh teman ngobrol, ada suami yang senantiasa mendengarkan, yang ada teman partner untuk saling ngadu nasib, saling menceritakan. Itu kaidah rumah tangga kan ya, ngobrol hal-hal yang tidak penting itu penting dalam rumah tangga. Ibu jelajahi ibu ke pasangan. Nah ibu kayak heran gitu. Jadi rumusannya itu adalah ini yang saya pegang baik-baik. Perkataan seorang ulama bahwa ngobrol hal-hal yang tidak penting bersama pasangan kita itu adalah hal yang penting. Untuk apa? Untuk menjaga keromantisan dan ikatan cinta itu tetap kuat. Ada kasus kan Bu, namanya silent treatment. Ada pasangan yang berpisah bukan karena tiap hari bertengkar, ada piring terbang tiap hari, enggak, tapi karena tidak ada komunikasi. Si suaminya diam, ngedip gitu, istrinya juga sama gitu kan, nggak ada obrolan. Akhirnya apa? Ada sebuah kekosongan jiwa. Wujuduhu kadami, pasangan ada tapi nggak ada gitu. Tidur seranjang tapi hati tidak seranjang gitu. Asik dengan gadgetnya masing-masing. Kita serumah tapi ada jarak yang begitu jauh antara hati dan hati. Nah itu makanya penting untuk merenungkan firman Allah ya. Kita syukuru ilaiha, dirasakan apa, untuk merasakan ketenangan. Wa ja'alnakum bainakum mawaddah wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu kasih sayang, tapi fasenya itu di mana fase pasangan kita, suami kita, suami ibu lagi ada dalam puncak karirnya, dalam keseimbangan dunianya, itu lagi cinta, lagi ototnya masih kuat-kuatnya gitu kan, tulang besi kurang kawan, lagi gagah gitu kan. Suami juga sama, ibunya masih masih cantik, masih kenceng gitu. Itu mawaddah. Tapi kalau warahmah lebih dalam lagi, masya Allah, ikatan cinta. Tapi ketika kondisi tidak mendukung, ya suami ibu kulitnya udah kisut, ibu juga sama, gitu. Udah nggak mendukung untuk apa ya? Untuk cinta yang kayak muda tuh enggak, tapi di levelnya itu warahmah lebih tinggi. Makanya kita pernah melihat, pasti kita akan menyaksikan orang tua kita ataupun yang kita kenal sudah ada dalam masa yang sudah sepuh tapi tetap romantis. Di restoran, nenek kakek saling menantang, ih sosok banget kata anak muda. Kitanya, Bu, sosok banget katanya, si suaminya lagi makan dilihatin sama si neneknya.
Sesuai banget, enggak katanya nggak sesuai, ini lagi nunggu ini gigi palsu biar gantian. Nah itu ya Bu. Ya, kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih dalam konteks pasangan kan ya. Bagaimana Allah memberikan ketenangan. Ya, istilahnya ada cerita ketika walaupun mungkin ya dalam rumah tangga ibu juga pasti lebih pengalaman. Istilahnya itu sakinah itu bukan berarti tidak ada perselisihan ya Pak, tidak ada pertengkaran, tapi semua bisa kembali pada ritme yang sama, ketenangan, kedamaian dan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Walaupun ada sebuah cerita istri kan kalau contohnya suami lagi pusing gitu kan suka minta dipijitin gitu ya. Papi sini mami pijitin palanya gitu kan. Terus nanya si istrinya, papi dulu sebelum nikah siapa yang pijitin palanya? Sebelum menikah, apa jawaban si suaminya? Dulu aku sebelum nikah sama kamu belum pernah sakit kepala. Tapi itu kan dinamika ya, dinamika. Tapi yang paling pentingnya itu adalah tadi bagaimana dalam kita mengenal kasih sayang Allah dalam pasangan kita. Apalagi kalau pasangannya satu visi dan misi, masya Allah itu rezeki juga Bu. Karena kan ada juga yang istilahnya itu beda jalur gitu. Beda jalur, suami istrinya pengen ini, laki-lakinya pengen itu dalam urusan agama. Dalam hal istilahnya itu kok nggak mendukung banget untuk meningkatkan kualitas keimanan dan lain sebagainya. Nah intinya adalah tidak ada orang yang baik-baik saja, semuanya kita diuji dengan ujian kita masing-masing. Solusinya apa? Biar lulus, kata Rasulullah. 2 syarat kita lulus di alam dunia. Ini lulusannya masya Allah. Rasulullah itu baik banget, ngasih tips dan trik loh, tutorial biar kita lulus di dunia dan di akhirat. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'minin fa inna amrahu kullahu khair in asobathu sarrahu syakara fa kana khairun lahu wa in asobathu darrahu sabara fa kana khairun lahu. Menakdirkan perkara orang beriman seperti kita itu, kata Rasulullah. Kenapa? Ketika ditimpa yang membahagiakan, yang happy gitu, mereka tuh bersyukur. Nah ketika mereka bersyukur, maka kategorinya mereka adalah orang-orang yang lulus. Ketika diberikan ujian nikmat, mereka bersyukur itu lulus. Cuma realitanya ujian itu nggak bisa kita milih. Bosan ujian tuh gini-gini aja, pengen dong diuji sama yang kenikmatan hidup gitu. Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah ketetapan takdir ujian kita. Dan biasanya kita itu diuji dengan titik terlemah dari diri kita. Terus ketika diberikan ujian yang menyempitkan, yang membuat gelisah, galau, merana, dia tidak murang-maring, tapi dia bersabar, berhusnuzon thinking kepada Allah. Contoh ya istilahnya ketika seseorang diberikan dulunya sehat terus sakit, mindset keimanan itu berfungsi. Ketika diberikan sakit tapi berpikir kepada Allahnya itu, ya Allah ini kok nggak sembuh-sembuh, ya Allah kok ini ujian nggak enak banget, menghujat takdir, menghujat Allah. Itu secara psikologis akan apa? Akan semakin menyempitkan jiwa kita dan akan semakin menjauhkan kita dari Allah. Vibes kebahagiaan itu akan hilang. Tapi ketika digeser otaknya, bukan otaknya, digeser mindsetnya, pola pikirnya, ini ujian adalah bukti kasih sayang Allah untuk membersihkan diriku dari dosa, dari kehilapan zaman dulu, sehingga aku bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang
bersih. Analogi sederhananya seperti baju kotor, contohnya anak-anak main bola, bajunya kotor, mungkin nggak? Kenapa Bu? Sepahanya kompak pada sana lihat. Nah, baru lihat kursi. Coba jadi lupa sampai mana tadi Bu? Nah, contoh ibu anak ibu main bola, kotor bajunya, mungkin nggak langsung dimasukkan ke lemari? Bu, mungkin nggak? Enggak kan, harus diapain dulu? Direndam, ya pokoknya dicuci, dijemur. Untuk apa? Ya biar pas dengan tempatnya. Sama dengan kita, ya, ujian, musibah adalah cara Allah untuk membersihkan kita agar kita masuk level yang pas di tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya mindset atau pola pikir ini ya memang harus senantiasa dilatih dan ditanamkan. Makanya kalau dalam ilmu psikologi itu ada istilahnya kita ngobrol dengan diri sendiri, ngobrol, evaluasi kehidupan kita, mengevaluasi kesedihan kita, mengevaluasi musibah kita, sehingga semuanya nanti bermuara kepada keimanan kepada Allah dan juga bermuara kepada kita punya sudut pandang yang baru, sehingga jiwa kita terlapangkan, pikiran kita menjadi sebuah ketenangan. Nah, itu selanjutnya adalah merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, maka sungguh tidak akan bisa, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana ladzalumun kufar. Sesungguhnya manusia itu adalah orang-orang yang zalim dan orang yang ingkar atau kafir. Nah, jadi cara yang kedua untuk memupuk rasa cinta kita kepada Allah adalah dengan merenungkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kenikmatan sehat, bagaimana organ kita berjalan dan berfungsi dengan luar biasa, dan bagaimana terkadang Allah menyelamatkan kita dari musibah, dari malapetaka dan lain sebagainya, dan Allah masih memberikan kita nikmat walaupun terkadang kita maksiat. Bayangkan jika Allah marah, kita durhaka kepada Allah, langsung Allah putus nikmatnya, selesai hidup kita, tidak ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah yang ketiga, mengutamakan Allah dari yang lainnya. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah, jikalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, ya, pasangan kalian, keluarga, harta yang kau cari, wa tijaratun tasyawna kasadaha, perniagaan yang kau takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, rumah yang kau idam-idamkan, yang kau sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fil sabili, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Nah, ini poinnya. Maka tunggulah keputusan Allah. Tafsirannya adalah ketika kita terlena dengan yang tadi disebutkan, dengan keluarga kita, anak kita, pasangan kita, harta kita, rumah kita, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya,
ya sholatnya bolong-bolong, nggak mau datang ke majelis ilmu, nggak mau mengupgrade keimanannya, fatarubbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggulah keputusan Allah. Ada yang menafsirkan bahwa tunggulah keputusan Allah itu adalah dihilangkannya keberkahan dari yang nikmat dari yang ada dalam diri kita, harta kita dan lain sebagainya. Allah cabut keberkahannya sehingga tidak memberikan ketenangan dan kedamaian. Istilahnya itu ketika kita mendahulukan harta, ya, terutama contohnya mencari rezeki yang pokoknya pengen dapat uang dengan segala cara, bisa jadi ya keberkahannya dihilangkan. Kenapa keberkahannya dihilangkan? Allah itu punya cara. Ketika dalam diri kita, dalam lingkungan hidup kita itu ada sesuatu yang haram, Allah akan ambil dengan cara yang macam-macam, dengan musibah, dengan sakit dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mengambil kembali hak sesuatu yang haram dalam kehidupan kita. Anak kita istilahnya itu kok gak mau nurut dan lain sebagainya, jadi butuh membuat masalah, butuh pengeluaran yang lebih besar dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah pertanda. Jadi ada seorang anak bertanya pada ibunya, "Ibu, kenapa uban ibu itu tiap hari kok tiap minggu itu kayak ibu itu satu, ubannya itu satu menjadi banyak?" Ibu menjawab apa? "Setiap kamu nakal, muncul satu uban dalam kepala ibu." Wah, itu ibu kayak gitu untuk mengkulti anaknya biar gak nakal. Nanti kamu nakal lagi, nambah uban ibu. Tapi anak-anak itu kadang terlalu lebih pintar daripada kita. Anak jawabnya apa? Sekarang aku tahu, Bu, kenapa nenek ubannya banyak banget. Nah, ibunya nakal banget berarti. Nah, dibalikin lagi. Nah, itulah gambaran bagaimana ternyata istilahnya itu hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa Allah hilangkan dalam kehidupan kita dengan berbagai macam. Nah, maka disinilah ya pentingnya untuk mendahulukan Allah. Ini konteksnya dalam anak juga. Ada seorang ibu yang bertanya kepada seorang syekh, ini serius tuh. "Syekh, ini bahasa kita gitu ya. Syekh, itu anak saya itu kalau dibangunin subuh susah banget katanya. Istilahnya itu udah gimana caranya itu gak bangun-bangun." Apa jawaban syekh itu? "Ibu, kalau rumah ibu kebakaran, itu anak ibu mau ngapain? Mama, Dek, ayo bangun, kebakaran loh." Enggak kan? Tapi bakal gimana ya sikap ibu? Kan nggak mobil lembut kan? Digendong lama juga, bisa jadi diseret juga kan? Kenapa? Ingin menyelamatkan. Nah, bentuk kerasnya ibu itu benci apa cinta? Sayang kan kepada anak. Nah, berarti konteksnya ketika ingin membiasakan sebuah habit, sebuah kebiasaan yang positif, memang perlu ada sebuah obrolan dulu dengan anak, ada sebuah MOU atau kesepakatan, ada sebuah ketegasan. Jangan sampai ketika anak sering telat ke sekolah, kita marah-marah ke anak. Sebenarnya yang salah siapa, Bu? Kalau fair-fairan, orang tuanya. Kenapa? Karena tidak mendisiplinkan anaknya untuk bangun pagi, bangun subuh. Kalau anak, teorinya itu kan indah, anak itu bukan pendengar yang baik, tapi anak itu adalah peniru yang baik. Kan kalau dinasihatinnya kemana? Ya. Kalau dinasihatin, tapi yang jelas adalah anak itu peniru yang baik. Maka sebenarnya karakter anak itu adalah miniatur emak dan bapaknya. Mungkin tidak istilahnya itu ketika bapaknya ketika ada subuh, azan subuh berkumandang, bapaknya masih lelap tidur, anaknya bangun, mungkin kamu ya itu kayak 1% lah dalam kehidupan. Mungkin faktor guru ngajinya, ada motivasi dan lain sebagainya. Tapi secara umum
nggak akan mungkin. Maka kesolehan itu, karakter yang baik itu yang perlu diberikan contoh dan diajak, dibangunkan, dipegang tangannya, dibawa ke masjid bareng. Itu kan sebuah keharmonisan yang luar biasa kalau menurut saya. Ketika seorang ayah mengajak anaknya ke masjid, dituntun, dibiasakan dari kecil, itu kebiasaan yang romantis banget, luar biasa. Kenapa? Karena ketika tidak terbentuk, hatinya sudah mulai terputus dengan ibu dan bapaknya. Jangan salahkan ketika anak mencari kebahagiaan di luar rumah. Ketika mencari kebahagiaan di luar rumah ada masalah, dimarahin gak anaknya? Kamu nakal, sentil lidahnya. Kan pasti dimarahin. Tapi yang sebenarnya harus dievaluasi siapa? Dia orang tuanya. Kita selaku orang tua sudah mendisiplinkan belum? Sudah memberikan teladan belum? Kenapa? Karena itu pasti tergantung dengan orang tuanya. Sudah jam 9 lebih. Terakhir ya Bu, banyak mengingat Allah. Ini itu bicaranya gampang banget, gampang mengingat Allah, tapi realitasnya susah kan Bu. Coba Ibu pengen mendawamkan zikir, pakai apa yang kayak cincin itu, yang alat zikir kan? Itu kan. Tapi terkadang lupa kan, itunya dibawa-bawa terus gitu kan, tapi zikirnya lupa. Jadi sebagai aksesoris kan akhirnya. Kenapa? Ya tadi itu butuh sebuah perjuangan. Makanya dalam teori kesabaran yang paling rendah itu apa Bu? Dulu pernah disampaikan kan? Bulan kemarin? Pasti lupa ya. Kalau lupa suka ingat ya Bu ya. Pertama, sabar itu ketika didapat ujian. Sabar itu level dasar, level SD. Sabar yang kedua level SMP. Sabar ketika sabar dalam ketaatan. Mau sholat berat banget, kaki kayak berminggu gitu untuk sholat ya. Apalagi kalau ibu-ibu setelah datang bulan gitu kan, membentuk habit sholehah itu kan berat. Benar kan? Kok betulnya satu yang baik ya? Saya belum pernah mensuai soalnya kan berat. Kenapa? Karena kebiasaan itu dibentuknya sangat perlu perjuangan. Makanya level kesabarannya itu adalah level kedua. Level yang paling tinggi kesabaran dalam menjauhi dosa dan kemaksiatan itu. Nah, ini sabda Rasulullah. Ini menggambarkan hakikat kita sebagai hamba Allah. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan mereka yang senantiasa berzikir dalam setiap langkahnya, setiap lembaran kehidupannya, dengan orang yang tidak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah. Rasulullah umpamakan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Coba bayangkan, saya nggak berzikir masih hidup. Tidak seperti itu konsepnya. Maksudnya adalah kita jauh, hati kita itu kayak batu. Jadi karakter membatu, nasihat tidak masuk, Allah kasih teguran nggak masuk, sehingga dikasih teguran levelnya level top gitu, levelnya level lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena hati kita membatu. Summa qasat qulubukum, maka hati mereka itu keras membatu. Nah, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Kalau hati kita hidup, kita mendengar nasihat sedikit aja, hati kita langsung nyala, kita langsung, oh iya saya salah dan lain sebagainya. Ketika hati kita hidup, tapi ketika mati, hati kita nasihat sepanjang apapun nggak akan masuk. Kenapa? Karena hati kita keras membatu. Yang mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk saya pribadi dan untuk ibu-ibu semua. Semoga
Allah senantiasa membimbing langkah kita, membimbing ucapan kita, membimbing mata kita, agar semuanya ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga kita diberikan hidayah, diberikan keridhaan, diberikan rahmat sampai akhir hayat menjemput kita, dan semoga kajian kita ini menjadi sebuah pahala yang besar di akhirat kelak sebagai wasilah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.